Baik, next kita bongkar, kita lihat pakai sel apa dan nanti di label selnya kira-kira tertulis berapa capacity. Bismillah. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Alhamdulillah, akhirnya bisa juga nge-review baterai 40Ah dari Blackfoot. Seperti ini model baterainya, kalau saya lihat ternyata casingnya sama dengan punyanya Feibao dan MLHY yang model baru. Casingnya seperti itu. Jadi ada perbedaan dengan casing kayak Kaposi, Kamoli, Li MSK, dan lain-lain. Casingnya sudah kekinian ya, untuk indikator baterainya itu sudah ada di kanan dan kiri untuk melihat dipencet tombol yang atas. Nah, seperti ini. Di depan ini nggak ada tombol, tapi ada tulisan battery. Untuk build quality-nya saya kira sudah oke. Tidak ada sisa-sisa fabrikasi. Ini juga bagus, halus. Terkesan kokoh juga. Di bagian sini ada labelnya. Blackfoot, 21 volt, berisi 10 sel baterai, 40Ah lithium. Nah, masalah capacity, nah ini adalah tujuan dari video kita ini ya. BTW kedua baterai ini bawaan dari bore cordless-nya Blackfoot yang mungkin seri paling tinggi, yang cirinya itu ada handle-nya. Insya Allah untuk bore itu saya bahas di channel Mister Manusia. BTW karena kedua baterai ini identik sama persis, tak kasih label ya. Label A dan label B, ini hanya untuk membedakan nanti pas proses pengetesan kita nggak bingung mana yang ini gitu ya. Jadi label A B ini tidak ada pengaruhnya ya, hanya untuk membedakan saja. Seperti biasa, kita akan tes dulu untuk menyalakan Makita Ori. BTW, sekali lagi saya sampaikan, tes ini hanya bertujuan melihat BMS-nya sudah support Makita Ori atau belum, jadi tidak melihat performa. Kalau melihat performa, Makita Ori ini kebutuhan dayanya rendah banget ya, masih di bawah 20 ampere. Nanti untuk kebutuhan daya kita tesnya pakai jet fan saja. Kita tes baterai A dulu, ini sudah dalam kondisi penuh ya. Terlihat LED nyala, kita lihat bismillah apakah mesin nyala atau tidak. Oh, tidak nyala rekan-rekan. Untuk mesinnya tidak bisa nyala. Nah, kayak gini doang. Kita coba baterai yang berlabel B. LED nyala. Sama saja. Nah, gitu dok. Udah saya pencet ini ya. Tes kedua, kita lihat daya yang bisa dihasilkan baterai Blackfoot ini. Kira-kira kuat sampai 900 watt atau tidak. Karena jet fan one fan ini membutuhkan daya itu sampai 900 watt, 52 ampere. Nah, sekali lagi nanti kalau ada yang tanya, kenapa ngetesnya pakai jet fan, nggak pakai gerinda, nggak pakai yang lain-lain? Karena gerinda, mesin bor, dan lain-lain itu masih di bawah 20 ampere. Sedangkan ini 52 ampere cuy. Sudah saya pasang ke wattmeter. Nanti kita bisa langsung lihat ya. Sampai berapa ampere ini baterai Blackfoot. BTW ini baterai dengan label A dulu. Bismillah. ...52 ampere kuat dan tadi cukup stabil di 16 volt. Terus setelah beberapa saat dia turun di 15,9 volt ya. Sekalian kita coba yang label B. Oke, dalam kondisi penuh 21 volt. Bismillah. Kurang lebih sama ya, kuat di 52 ampere dan di sekitar 16 volt untuk dropnya. Berarti untuk tes daya, kedua baterai ini kurang lebih sama dan hasilnya sudah cukup oke lah. Tadi ada salah satu yang request untuk ngetes baterai ini dicas pakai charger merek lain. Ini ada charger dari merek MCODL sama-sama LXT. Kita lihat apakah charger docking MCODL ini juga bisa ngecas baterai Blackfoot atau tidak. Oh, sorry miring. Nah, bisa ngecas ya, warna merah. Kita coba yang label B. Sama saja bisa ngecas. Jadi untuk BMS-nya universal ya, bisa dicas pakai charger merek lain. Baik, next kita bongkar, kita lihat pakai sel apa dan nanti di label selnya kira-kira tertulis berapa capacity. Bismillah. Ini yang label B, kita buka. Label A, buka, kita lepasin dari casingnya.
Nah, kalau dari build quality casing, seperti yang saya sampaikan di depan ya, ini udah cukup oke. Seperti ini modelnya rekan-rekan untuk BMS-nya. Ada 4 slot MOSFET tapi cuma diisi 3. Untuk pin C+ dan P+ tidak ada jumper sehingga tidak bisa menyalakan Makita Ori. Untuk spot welding-annya kita lihat ya. Seperti ini, full pakai plat ya. Untuk selnya tidak ada mereknya. Coba ya, saya colok dulu sedikit. Untuk selnya ternyata di sini tertulis merek LN. Beberapa waktu lalu saya pernah review baterai dan mereknya juga LN, tapi saya lupa baterai yang mana. Di sini tertulis 2000 mAh per sel. Nah, kalau betulan 2000 mAh dikali 2 harusnya betulan di 4 Ah ya. Nanti kita tes pakai alat Attach DL24. Kita lihat yang satunya sama atau tidak, sama saja. Persis ya. Sama-sama berlabel 2000 mAh. Saya yakin di sini juga labelnya LN. Oke, saya akan rakit lagi dan nanti kita tes pakai Attach DL24. Kita akan tes untuk kapasitas baterai Blackfoot ini. Pertama dari yang B dulu, karena yang A masih saya cas nih. Belum penuh ya. Kita sambungkan dulu ke mesinnya, ke Attach DL24 ini. Sudah terdeteksi di sini untuk tegangannya 20,8 volt dalam kondisi penuh. Oke, kita mulai ya. Bismillah. Kita tunggu sampai selesai. Mungkin ya sekitar 30 sampai 40 menit lah. Alhamdulillah sudah selesai pengetesan baterai Blackfoot dengan label B. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini bisa dilihat tadi kuat nyala sampai 28 menit 48 detik. Dan untuk real capacity-nya 2,8 Ah. Langsung lanjut kita tes baterai Blackfoot dengan label A. Rekan-rekan bisa lihat untuk tegangan 20,9 volt dalam kondisi penuh. Langsung saja kita mulai ya. Bismillah. Oh ya, dan BTW, tadi kedua baterai sama ya, saya tes dengan beban sama-sama di 6 ampere. Alhamdulillah sudah selesai pengetesan kapasitas baterai Blackfoot yang label A. Kita lihat hasilnya. Bisa dilihat di sini, tadi kuat nyala sampai 29,13 detik. Selisih sekitar 20 detikan ya. Dan untuk kapasitinya, realnya adalah 2,9 Ah. Sama. Untuk selisih kapasitinya kurang lebih sekitar 50 mAh. Alhamdulillah sudah kita tes untuk kedua baterai Blackfoot ini. Baterai bawaannya bore cordless. Kira-kira seperti itu tadi rekan-rekan hasilnya. Silahkan rekan-rekan bisa simpulkan sendiri. Dan terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.